Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang ibu mendengarnya ya. Ada anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini siapa? Oh, Puri. Purinya kenapa, Nak? Sakit. Oh, ibu doakan, kita doakan semoga Puri lekas sembuh ya. Dan bisa belajar seperti biasa bersama anak-anak. Oke, amin ya robbal alamin. Sebelum ibu menyampaikan materi hari ini, ibu pengen bertanya dulu pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, ada yang masih ingat dengan pelajaran kita yang minggu lalu? Siapa? Oh, Marisa. Coba Marisa, apa nak pelajaran kita minggu lalu? Tentang lokasi, Bu. Tentang lokasi. Jempol 2 ya untuk Marisa. Tepuk tangan. Nah, sekarang Marisa sudah bilang, Bu, pelajaran minggu lalu tentang lokasi. Sekarang ibu pengen bertanya lagi. Pelajaran minggu lalu kan tentang lokasi. Ada yang tahu tentang lokasi itu apa? Saya, Bu. Coba Gasi. Lokasi dibagi menjadi 2. Pertama, lokasi absolut, yaitu lokasi yang tetap dan tidak akan pernah berubah. Contoh, lokasi Indonesia yang terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif, lokasi yang bisa berubah keadaannya. Contoh, dulu kota Prabu Muli masuk dalam kawasan Kabupaten Muara Enim. Akan tetapi sekarang berubah. Sekarang Prabu Muli sudah berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam kawasan lokasi Kabupaten Muara Enim. Oke. Pintar ya? Jempol 2 juga untuk Gasi. Gasi bilang, Marisa bilang, pelajaran minggu lalu tentang lokasi. Disampaikan oleh Gasi, Bu, pelajaran minggu lalu itu tentang lokasi. Ada 2 lokasinya, Bu. Lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi relatif, kata Gasi, Bu, dia bisa berubah-ubah. Contohnya, Prabu Muli dulu bersatu atau masuk kawasan Kabupaten Muara Enim. Sekarang Prabu Muli sudah berdiri sendiri, berarti lokasi relatifnya berubah. Sedangkan lokasi absolutnya tetap tidak dapat berubah. Contohnya apa kata Nak Gasi tadi? Contohnya, Bu, negara Indonesia. Dari dulu, Bu, sampai sekarang Indonesia itu tidak pernah berubah lokasi absolutnya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu tidak akan pernah berubah. Itu lokasi absolut Indonesia. Oke. Coba tepuk tangan dulu untuk kedua-duanya. Sepertinya anak-anak ngantuk. Ibu kasih ice breaking dulu. Mata pelajaran kita jamnya agak jam siang ya, jam terakhir ya. Oke, silakan berdiri dulu. Ibu kasih ice breaking. Nah. Oke, siap. Perhatikan Ibu. Dang dang dang. Dang, dang, dang. Ding ding ding. Ding, ding, ding. Dung dung dung. Dung, dung, dung. Dang. Dang. Ding. Ding. Dung. Siap belajar? Siap. Oke, silakan duduk. Kita mulai sebelum belajar, Ibu nyampaikan dulu materi hari ini tentang letak dan luas negara Indonesia. Ada 3 komponen. Nah, Ibu jelaskan, lihat di sini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 komponen yang harus anak-anak pahami pada materi hari ini ya, pada subtema hari ini. Yang pertama,
Peserta didik diharapkan mampu menerangkan letak dan luas negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi cuaca dan iklim negara kita. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kondisi geologis atau bebatuan di wilayah negara Indonesia, yaitu negara kita. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian letak dan luas. Nah, Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara. Letak geografisnya sangat strategis, yaitu berada di dua benua besar, Australia dan Asia. Juga terletak di antara dua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pinter, sudah paham ya? Kemudian, lanjut. Anak-anak harus memahami ini. Letak astronomi negara Indonesia. Jadi Indonesia itu dia terletak di garis lintang dan garis membujur, garis ekuator 0 derajat. Berada di tengah-tengah planet bumi kalau kita melihat globe. Karena ada garis lintang dan membujur tadi, maka Indonesia terjadi 3 daerah waktu. Misal, yang pertama Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia apa lagi? Bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Di bagian barat itu ada Pulau Sumatera dan sebagian Kalimantan, sebagian Pulau Jawa. Di bagian tengah ada sebagian Kalimantan Timur, bagian timurnya, dan sebagian Pulau Jawa juga, tepatnya di Surabaya. Kemudian di Indonesia bagian terakhir di timur ada pulau apa? Papua. Jadi ada 3 daerah waktu yang menentukan jam yang berbeda-beda. Kalau di Sumatera jam 7, di Pulau Jawa bagian Provinsi Jawa Timur jam 8, di Pulau Papua itu sudah jam 9. Ada jeda jamnya. Oke, lanjut. Kemudian cuaca dan iklim. Cuaca itu apa, Bu? Cuaca itu kondisi rata-rata suhu udara di wilayah yang sempit. Wilayahnya sempit, waktunya singkat. Sedangkan iklim dia kondisi rata-rata tahunan pada wilayah yang besar seperti negara, dan waktunya yang lama. Ngerti? Dari pembahasan Ibu ini, kita nanti akan diskusi kelompok. Anak-anak Ibu suruh menjabarkan dari berbagai tujuan pembelajarannya Ibu sampaikan tadi. Oke, siap? Kelompoknya. Tapi Ibu lihat kelompoknya sudah duduk seperti yang Ibu instruksikan minggu yang lalu ya. Sudah manis duduknya, sudah di kelompoknya masing-masing. Coba Ibu absen dulu. Kelompok 1 mana? Siap. Oke. Semangat. Kelompok 2. Siap, Bu. Kelompok 3. Siap, Bu. Kelompok 4. Siap, Bu. Kelompok 5. Siap, Bu. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Sekarang sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya, kita dengar lagunya sama-sama saja ya. Boleh berdiri? Boleh berdiri. Coba. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Silakan duduk. Dari penjelasan lagu Ibu tadi, lagu kita yang bersama-sama tadi tentang Indonesia Pusaka, adakah anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan maknanya? Angkat tangan. Oke, Dapa, silakan Dapa. Boleh. Makna dari lagu Indonesia Pusaka menceritakan besar dan luasnya negara Indonesia di mata dunia. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Dapa. Ada satu lagi ya, sebelum diskusi ya.
Ada yang ingin menambahkan dari pernyataan Dapa? Oke, Naupal, silakan nak, silakan. Maknanya adalah Indonesia adalah negara yang indah, beraneka ragam suku, bangsa, budaya, dan bahasa, sehingga disegani dunia. Oke, tepuk tangan juga. Sudah ngerti semua ya? Jadi ibu simpulkan sedikit. Dapa berbicara di dalam bait-bait lagu Indonesia Pusaka itu, Indonesia itu negara yang luas, dipuja-puja negara luar karena negaranya bangsanya besar. Si Naupal juga berbicara. Kata Naupal, Indonesia itu Bu dipuja-puja juga oleh negara luar, oleh dunia. Karena Indonesia beragam budaya, beragam suku, beragam ras ada di Indonesia. Sehingga Indonesia itu diakui dunia, negara yang tingkat toleransinya paling tinggi di dunia. Serta negara yang luas, terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya kita masuk ke diskusi ke kelompok. Ibu siapkan dulu lembar kerjanya ya. Sekarang ibu bagikan dari kelompok 5 dulu. Ibu pengen kelompok 5 dulu ya. Mana kelompok 5? Oke, silakan. Nanti ibu jelaskan tentang apa. Kelompok 5 itu membahas unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsurnya saja. Lanjut, mana kelompok 4? Ini. Kelompok 4, ibu pengen anak-anak membahas tentang kondisi geologis atau kondisi bebatuan negara Indonesia ya. Jangan melenceng tentang negara kita saja. Silakan dibaca, dipahami, kemudian disimpulkan hasil diskusinya. Lanjut, kelompok 3. Nah, ini punya kelompok 3. Membahas tentang cuaca dan iklim, bukan unsur-unsurnya. Cuaca dan iklim. Silakan dikerjakan, dipahami, bekerja sama. Lanjut, kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang letak astronomis. Jangan tertukar. Letak astronomis negara Indonesia. Kemudian kelompok 1 membahas tentang letak geografis. Jadi bedakan geografis dengan geologis, agak sama. Jangan disamakan. Silakan dibahas anak-anak. Kemudian dicari jawabannya, disimpulkan bersama-sama. Silakan dikerjakan. Nanti kalau selesai baru presentasi ke depan ke kelas. Bu lihat gimana? Oke, kalau sudah dapat penjabarannya boleh ditulis di kertas ya. Boleh ditulis di kertas. Tulis-tulis nak. Boleh. Yang ibu bahas tadi, yang pertanyaannya disuruh apa tadi baru dicari ya, dicari di buku paket boleh, di ini boleh, baru dijabarkan di kertas diskusinya. Sudah siap? Ada kelompoknya yang belum selesai? Coba angkat tangan belum? Yang belum? Sudah semua ya? Angkat tangan yang sudah semua mengerjakan. Berarti siap semua ya?
Kalau ibu panggil kelompoknya ke depan, sudah siap presentasi. Coba ibu mulai dari kelompoknya. Pengennya kelompok 1 dulu ya. Tadi kan dari kelompok 5 pas ibu masuk. Sekarang giliran kelompok 1 dari kelompok awal. Boleh maju semuanya, presentasikan apa yang didapat. Kawannya menyimak ya. Tentang sebutkan judulnya, sebutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berbaris dulu. Kami kelompok 1 akan membahas letak geografis Indonesia. Oke, silakan. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan besar 1.910.000 km. Iya. Dan luas lautan mencapai 5 juta kilometer. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan di permukaan bumi secara geografis. Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kan kami bertanya dari kelompok 5. Ini bertanya kepada kelompoknya adalah, adakah keuntungan dari kompetisi geografis Indonesia tersebut? Baik, tunggu kami berdiskusi. Silakan berdiskusi. Cari jawabannya terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya, adapun keuntungannya sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. 2. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Contoh, bahasa. Ini terjadi akibat akulturasi budaya asing dan lokal. 3. Transportasi laut semakin berkembang dan menjadi jalur perdagangan internasional. Bagaimana kelompok 5, apa bisa dimengerti? Kelompok 5 sudah mengerti jawaban dari kelompok 1? Mengerti ya? Baik, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya. Sekarang sepertinya kan suasananya siang hari. Ibu pengen ice breaking lagi di pertengahan ini ya. Biar tidak mengantuk. Ini kan jadwalnya jam terakhir pelajaran ya. Jadi ibu pengennya ice breaking. Boleh berdiri. Boleh ngikuti gerakan ibu ya. Kamu tidur, kamu tidur. Semangat. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Merdeka. Merdeka. Silakan duduk. Tidak ada lagi yang ingin tidur? Kita lanjut ke season 3 atau kelompok 3. Silakan, kelompok 3 siap-siap. Rapikan dulu barisannya. Oke, siapa yang menjadi pembicara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 akan membahas kondisi cuaca dan iklim.
Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan hujan. Baiklah, kami akhiri. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan diri dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Saya ingin bertanya pada kelompok 3. Yang pertama, apa penyebab dari iklim tropis di Indonesia? Dan dampak apa yang terjadi? Oke, kami akan berdiskusi sebentar. Boleh, silakan. Karena Indonesia berada di tengah-tengah garis khatulistiwa atau garis 2 derajat, sehingga Indonesia masuk ke dalam kawasan negara yang beriklim tropis. Adapun dampak dari iklim Dengarkan dulu. memiliki dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Baiklah, apakah kelompok 1 sudah mengerti? Sudah mengerti kelompok 1? Bisa diulang atau lebih kuat lagi yang tentang hujan tadi, curah hujan? Sepertinya Ibu agak ini. Adapun dampak dari iklim tropis tersebut, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, gitu. Boleh ditanya kelompoknya. Apakah kelompok 1 sudah mengerti? Mengerti. Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Alhamdulillah sudah semua diskusi ya. Pertanyaannya cuman hanya satu-satu karena mengingat kita belajarnya di jam terakhir. Terus kasih A+ dulu untuk semua kelompok, oke? Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 semuanya Ibu anggap sudah mengerti dan paham apa yang ditanyakan, apa yang dijabarkan atau dijawab di depan. Nah, terus kita simpulkan bersama-sama. Nah, simpulkan bersama-sama dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke? Silakan memperhatikan. Untuk kelompok 1 kita simpulkan bersama-sama nak ya. Di sini kelompok 1 tadi membahas apa kelompok 1? Membahas apa? Tentang letak geografis. Apa itu letak geografis? Apa letak geografis kelompok 1? Letak kenyataan yang sebenarnya berada di permukaan bumi. Di sini letak geografis Indonesia. Benua apa saja? Benua Asia dan Australia. Dan diapit oleh 2 samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra itu adalah lautan besar atau lautan luas. Pintar ya. Jadi samudra itu adalah sebuah lautan. Lautannya lama bertepinya. Kalau di antara Sumatera dengan Jawa itu disebut laut juga, tapi disebut Selat Sunda karena kecil. Kecil antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Itu disebut laut, tapi lautnya karena kecil disebut Selat Sunda. Nah, ini. Tapi kalau sudah di sini itu disebut samudra, lautan lepas, maka disebut samudra. Jadi strategis sekali. Wilayah negara kita ini sangat strategis. Nah, kemudian kelompok 2 tadi membahas apa kelompok 2? Coba sebutkan. Letak astronomi. Kemudian 95 derajat bujur timur.
Nah, ini bujur ya. Membujur itu berdiri horizontal vertikal. Kalau melintang dia horizontal dari ujung Sumatera ke Papua. Terus letak astronomis itu bisa membedakan daerah waktu kalau dilihat dari kesimpulan kelompok 2. Kelompok 2 tadi membicarakan tentang apa? Kelompok 2 pembagian daerah waktu. Pembagian daerah waktu itu ada 3. Coba kita simpulkan bersama-sama apa saja? Barat, waktu Indonesia Timur, Waktu Indonesia Tengah. waktu Indonesia Tengah. Ada 3 zona waktu yang menyebabkan perbedaan jam. Kalau di Sumatera lagi nonton bola jam 7, di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Wita dan Sulawesi, Manado, Palu dan sebagainya, Nusa Tenggara Barat dan Timur, mereka sudah jam 8. Jadi mereka kalau ingin menuruti WIB, mereka nontonnya barengan, tapi jam mereka sudah jam 8, bukan jam 7 lagi, karena sudah berbeda. Sehingga Indonesia kaya akan gunung api yang menyebabkan daerah Indonesia positifnya subur, negatifnya rawan bencana. Jadi dua sebab akibatnya. Kita dapat yang positifnya, negara kita subur, tanah kita subur, apa saja bisa tumbuh di negara Indonesia, tapi negatifnya kita rawan bencana, baik dari gempa vulkanik maupun gempa tektonik yang ada di dalam perut bumi. Bisa dipahami kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bisa. Alhamdulillah bisa. Kita isi breaking yang awal tadi lebih semangat ya. Oke. Berdiri tegak. Ikuti arahan ibu. Hidung, kepala, pipi, telinga, bahu, perut, tangan, siku, pipi. Yang salah ibu kasih pertanyaan. Coba ibu kasih pertanyaan si Marisa, sebutkan salah satu gunung api di Indonesia. Gunung apa Marisa? Pintar, tepuk tangan untuk Marisa. Gunung Semeru. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lokasi melalui peta. Pelajaran kita sebelum diakhiri, silakan dipimpin doanya, ketua kelasnya silakan dipimpin doanya bersama-sama. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Siap. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barang-barang peralatan ATK-nya dimasukkan ke dalam tas. Kemudian kita pulang bersama-sama. Listriknya juga boleh dipadamkan dahulu. Buka pintunya, ketua kelas boleh izin buka pintu dulu. Kawan-kawannya mau pulang. Semoga selamat sampai ke rumah. Terima kasih. Boleh kelompok 2 yang lebih rapi nih, ibu suruh pulang. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih nak ya. Oke, semangat. Besok ketemu lagi. Oke, kelompok 3.
kasih Dapa. Terima kasih Anggun dan kawan-kawan. Kelompok 4, kelompoknya Marisa. Boleh maju. Oke, terima kasih. Boleh. Semangat. Terima kasih. Kasih ya. Besok ketemu lagi. Jangan lupa atributnya dipasang.